Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah belajar mengenai barisan aritmatika. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk belajar terkait deret aritmatika. Nah, deret ini bedanya dengan barisan itu apa? Kalau barisan itu kan ya sekedar barisan 2, terus 4, terus 6, terus 8, itu kalau barisan bentuknya seperti ini. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, itu barisan. Kalau deret adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan. Jadi ini kan barisan. Kalau deret berarti jumlahnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya, sampai tergantung mintanya sampai berapa. Jadi kalau deret itu ditandai dengan penjumlahan seperti ini, bukan koma. Kalau bentuknya kayak gini berarti dia barisan, tapi kalau deret itu pakainya penjumlahan, karena memang jumlah dari setiap suku pada suatu barisan aritmetika. Itu adalah deret aritmetika. Contohnya seperti ini, 2, 4, 6. Ini kan bedanya tetap nih, ini selisihnya 2. Yang ini ke sini 2, ini ke sini 2, ini ke sini 2. Berarti kan bedanya tetap, karena bedanya tetap berarti dia aritmetika. Nah, A-nya ini suku pertama, B-nya itu beda atau selisih, UN itu suku ke N, dan N adalah nomor suku atau banyaknya suku. Kalau di deret itu banyaknya suku. Ini banyaknya suku ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya itu 6. Kalau secara manual tanpa rumus itu kan berarti kita menjumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12. Itu secara manual. Kalau secara rumus, itu rumusnya kita jumlahkan dulu angka pertama dengan angka yang terakhir, 2 ditambah 12. Nah, kemudian hasilnya dikali dengan jumlah sukunya. Jumlah sukunya ada berapa? Baru dibagi 2. Ini merupakan rumusnya. Atau bisa ini kan suku pertama nih ditambah suku terakhir, UN. Misalnya yang diminta itu jumlah 10 suku pertama. 10 suku pertama sampai suku ke-10. Berarti S10. Itu berarti penjumlahan dari suku pertama dengan suku ke-10 dikali dengan N-nya atau banyaknya suku yaitu 10 dibagi sama 2. Atau bisa juga menggunakan rumus ini. Ini sama rumus ini sama rumus ini itu sama. Samanya gimana? Oke, coba kita turunkan rumus ini supaya jadi rumus ini. Oke, N per 2, kita tulis N per 2. A. Nah, UN itu rumusnya apa? UN itu kan rumusnya A plus N min 1 A plus N min 1 kali B. Itu kan rumus UN. UN ini kita ganti dengan A plus N min 1 kali B. Terus N per 2 nya kita tulis lagi A plus A. Itu kan 2A ditambah N min 1 B. Nah, rumusnya kan sama dengan ini. Jadi rumus ini itu sama kayak rumus ini. Nah, penggunaannya kapan menggunakan rumus ini, kapan menggunakan rumus ini, ya walaupun hasilnya sama. Nah, gunakan rumus ini ketika kita tahu nilai terakhirnya atau suku ke N-nya itu berapa. Kalau kita tahu angkanya, kita gunakan rumus ini. Tapi ketika kita nggak tahu angka berapa suku terakhirnya atau suku ke N atau UN-nya, berarti kita gunakan rumus ini. Kalau pakai rumus ini berarti kita harus tahu A-nya berapa, B-nya itu berapa. Tapi kalau langsung tahu suku terakhirnya itu berapa, pakai rumus ini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama.
Hitunglah jumlah 15 suku pertama dari deret aritmetika. 15 suku pertama, jumlah 15 suku pertama berarti S15. Dari deret aritmetika ini. Nah, yang diketahui itu kita butuh A-nya. A-nya itu 4. Suku terakhir diketahui atau enggak? Enggak. Suku ke-15 nggak diketahui. Berarti kita pakai rumus yang ini. Berarti kita harus cari B-nya. B-nya itu sama dengan suku kedua dikurangi dengan suku sebelumnya. Atau suku ketiga dikurangi dengan suku sebelumnya. Sama aja. 7 dikurangi 4. Kurangi 4 itu 3. Berarti bedanya itu 3. Tinggal kita masukin ke rumus. Rumusnya itu N per 2 2A plus N min 1 kali B. N-nya itu 15 per 2. A-nya itu 4 plus N-nya itu 15 dikurangi 1 dikali B. Bedanya itu 3. Tinggal kita hitung 15 per 2 2 kali 4 8 ditambah 15 dikurangi 1 14 dikali 3 15 per 2 14 dikali 3 42 42 ditambah 8 50. Nah, 50 coret-coret ini 25 dikali 15 hasilnya 375. Jadi jumlah 15 suku pertama dari deret aritmetika ini atau S15 sama dengan 375. Tinggal kita masukin ke rumusnya. Kemudian contoh yang kedua. Di sini diketahui jumlah 20 suku pertama suatu deret adalah 1000. Berarti jumlah 20 suku pertama itu kan S20. Nilainya 1000. Suku pertama atau A-nya itu 20. Kita disuruh cari bedanya. Nah, kita jabarkan dulu yang diketahui S20. S20 itu kan rumusnya tadi N per 2 dikali 2A plus N min 1 N min 1 B. Oke. Terus N per 2. N-nya itu kan 20 karena ini S20. 20 per 2 2A. 2A berarti 2 dikali A. A-nya itu 20. Berarti 2 dikali 20 itu hasilnya 40. Ditambah N min 1, N-nya 20 dikurangi 1 berarti 19. B-nya belum diketahui. Nah, S20 itu kan 1000, berarti kita ganti S20-nya sebagai 1000. Nah, dari sini kita bisa tahu B-nya itu berapa. Karena yang lain kan sudah angka, B-nya sudah sendirian. Berarti bisa tahu 1000. Kita hitung lagi. 20 dibagi 2, 10. 40 ditambah 19B. Nah, ini kita kali pelangi. Atau kita pindah ruas dulu, 10-nya boleh. Ini kan perkalian, pindah ruas jadi perkalian. 1000 per 10 sama dengan 40 ditambah 19B. Oke, coba kita lanjut ke atas ini. Berarti 1000 dibagi 10 itu kan 100 sama dengan 40 plus 19B.
100 dikurangi 40 sama dengan 19B. Itu kan 60 dengan 19B. Berarti bedanya itu 60. 19-nya dipindah ruas jadi bedanya adalah 60/19. Jadi ketemu hasil bedanya. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini diketahui deret aritmatika dengan suku pertama itu A-nya 5. Suku pertama atau A itu 5. Kemudian suku ke-20 atau U20 itu nilainya 62. Kita disuruh menghitung jumlah 20 suku pertamanya. Berarti S20. Kalau ada kata jumlah berarti S20. Oke. S20 berarti kan rumusnya N per 2A. Oh bentar, ini kan kita cari S20, berarti kan suku terakhirnya itu 20, U20. Nah, U20 itu sudah diketahui yaitu 62. Berarti kita bisa pakai rumus yang ini. Karena kan kita tahu suku terakhirnya yaitu U20 karena S-nya S20. Berarti kita bisa pakai rumus yang A plus U20 atau UN. N-nya kan 20. Nah, N-nya itu 20 per 2, A-nya itu 5, U20-nya 62. 20 per 2 10. 5 ditambah 62. 67 dikali 10 670. Jadi hasil dari S20 atau jumlah 20 suku pertamanya adalah 670. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.